Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Dengan sholawat itu channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link-linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Berikutnya semuanya lah ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebaikan doanya dan semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Dan semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang dijabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Batuk terus, minum kopi mungkin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sekitar jam 7 aku berangkat ke Tulungagung ke daerah Ngunut untuk melanjutkan yang beberapa tahun lalu, yang 40 tahun mencari kebenaran itu. Seorang bapak ya, namanya dakwah juga nggak bisa kita dakwai langsung orang mau menerima, perlu proses. Dan ini untuk yang kesekian kalinya kita akan ke sana ya. Karena diminta untuk ke sana. Aku minta juga bantuan dari semuanya saudara-saudaraku di sini untuk ikut mendoakan semoga dakwahnya bisa lancar dan sang bapak juga mau menerima hidayahnya ya. Bagi teman yang viewer di Tulungagung itu kan ada berapa itu? Ada 3 atau 4. Silakan saja nanti kalau mau datang ya, hubungi dulu lewat WA ya. Nanti kita konfirmasi. Tempatnya sepertinya di daerah Ngunut ya, di daerah Ngunut. Kita akan lanjutkan nanti, aku jam 7 berangkat dari sini. Kurang lebihnya jam 7 ya. Kalau sana sini 3 jam ya, jam 10-an sampai Tulungagung. Jadi teman-teman bisa konfirmasi setelah jam 10. Oke, mampir ngombe kali ini kita lanjutkan. Tajuknya apa ini tajuknya? Tajuknya berdiskusi dengan teman Pangestu. Ya, berdiskusi dengan teman Pangestu. Nanti di bawahnya, apakah orang di luar Islam boleh masuk surga? Ya, itu tajuknya. Sebelum ke tajuk, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kang Hermas Edison. Kalteng hadir Gus, 3 jempol. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional. Ulun selama mengikuti kajian Gus kurang lebih 1 tahun. Jadi paham menerima perbedaan. Baru-baru benar bisa menghormati lain keyakinan. Sebelum mengikuti kajian Gus, ulun sering liar kalau dipancing berdiskusi. Ada sekarang bisa menahan diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga channel ini memberikan
sebuah pencerahan kepada siapapun ya. Dan semoga nanti amal solehnya juga tercurahkan untuk kita semua lah ya. Jangan hanya ke aku saja, ke semuanya yang telah memberikan sholawatnya dalam bentuk apapun ya. Dan Kang Hermas Edison sudah berubah ya, telah mengikuti kajian bersama kita di sini kurang lebih 1 tahun ya. Terima kasih Kang Mas Edison ya, semoga ada manfaat-manfaat lain yang diraih oleh teman-teman lain juga dalam kajian-kajian bersama kita di channel ini. Oke, terima kasih. Salam Isra, salam untuk keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. Ini gangguannya belum belum beres-beres ini. Masih sering batuk. Soleh kita Giswati, alhamdulillah Palu hadir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Palu. Berikutnya Kang Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus Sidamanik hadir. Setia nyimak kajiannya sangat mencerahkan, semoga tetap semangat Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Oke, matur thank you, terima kasih. Salam Isra untuk keluarga di Sidamanik. Berikutnya Abah Gelung ya, yang punya Bogor ini. Izin menyimak kajian Ustadz, semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkahan dari kajian channel ini. Salam Isra juga untuk semuanya, untuk keluarga di Bogor. Atur nuhun Abah Gelung. Berikutnya Kang Teguh Bopisa ini dari mana ya? Assalamualaikum Gus. Ini tulisannya pakai huruf besar semua ini. Penting berarti ini. Salam Isra, untuk mencapai surga perlu wasilah. Menurutku ada 3 wasilah untuk bagaimana di Indonesia. Ya, untuk beragama di Indonesia. 1, orang tua kita. 2, pahlawan kemerdekaan. 3, guru kita. Titip tema ini Gus supaya kita tambah pemahaman. Waduh. Temanya kelas berat ini. Ya. Temanya tema kelas berat ini ya. Ya coba nantilah ya bagaimana kita mendiskusikannya ya. Yang jelas ini ditulis oleh Kang Teguh Bovisa ya. Ada 3 wasilah untuk beragama di Indonesia. Wasilah lewat orang tua kita, lewat pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita, lewat guru-guru kita. Oke, terima kasih Kang Teguh Bovisa. Ya, seperti orang India, Bovisa. Berikutnya Kang Saran Gipari menyimak setelah tayang 15 menit di pagi yang cerah ini. Tukang bubur sih tadi lewat. Tukang bubur ya beli bubur dong. Kalau di sini juga ada tukang bubur ya. Biasanya saudara-saudara kita dari Pasundan ya. Oke, terima kasih Kang Sahran Gifari ya menyimak setelah tayang 15 menit. Oh tumben. Oh iya karena weekend ya. Nggak sibuk kerja. Berikutnya Kang Mas Samsul Yatim, Pandaan hadir nyimak Gus. Menarik nih. Kalau babi haram jadi lucu kalau uang hasil beternak tersebut dipakai umroh. Nggak begitu ceritanya. Nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan aku sudah jelaskan di awal itu. Peristiwa ini lama. Ketika aku masih dari SMP mau ke SMA lah. Ya. Sekarang aku sudah setengah umur ya. Beliaunya itu umrohnya itu tahun ini. Dia piara babinya itu ketika aku masih ya tadi itulah ya SMP kelas 3 mau ke SMA kelas 1 kira-kira. Itu kira-kira lah ya. Pasnya aku udah lupa udah lama. Jadi dulu peternak babinya dulu, sekarang sudah nggak berternak lagi dan nggak mungkin sekarang lahan sudah nggak ada. Kalau dulu kan masih di daerah itu masih belum padat. Sekarang kan desa yang sudah tumbuh menjadi lebih ramai lagi ya. Enggak, ternak babinya itu dulu. Umrohnya itu ya, tahun ini.
Bayangkan aja ketika aku SMP tahun berapa itu. Ya. Nah sekarang gerai itu aja udah SMA. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia ternak babi dan setelah itu nggak ternak. Selesai ya. Selesai. Terus aktif di salah satu kelompok pengajian ya. Pengajian yang mengharamkan rokok. Tapi dia sendiri belum bisa, masih ngerokok terus. Yang mengharamkan rokok itu ada dua loh ya. Yang terkenal sih ya, yang aku tahu dua kelompok ya. Yang satunya dari kelompok organisasi dari Nusantara ini, yang satunya kan dari Barat Tengah sana ya. Jadi kalau ngerokok dia masih kuat gitu. Sekarang sudah aktif ngaji. Sudah nggak ada babinya, sudah babi itu dulu. Ya sekarang naik umroh ya pakai uangnya yang sekarang, nggak uang ternak babi gitu. Jadi ada berpuluh-puluh tahun jarak waktu ya. Nggak ternak babi sekarang terus umroh sekarang nggak begitu ya. Makanya di awal cerita itu videonya perhatikan kan, peristiwa ini lama ketika aku sekitar SMP mau ke SMA kan gitu. Nah umrohnya baru kemarin, videonya dikirim kemarin ke aku, makanya aku tahu gitu. Oke, Mas Samsul Yatim ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya SA Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. JM tampangnya preman tapi hatinya cemen, lembut. Jujur saja tak terasa tetes air matamu merasa diriku manusia paling berdosa. Seburuk apapun latar hidup seseorang, endingnya hanya Allah yang tahu. Salam Isra, Islam rasional. Iya, aku begitu. Seperti yang pernah aku bilang, aku itu Seloso Wage. Yang keras itu wagenya. Nilainya itu cuma 7, 4 dan 3 7. Seloso Wage itu perhitungan Jawa. Yang membuat aku keras itu netonnya, wagenya itu. Tapi jumlahnya itu sedikit, cuma 7. Jadi aku gampang juga temperamental tapi gampang juga melankolis. Itu pembawaan Seloso Wage seperti itu. Aku kalau baca surat Ad-Duha itu aku bisa menangis loh. Ya. Dan aku merasa seandainya aku ada di samping Kanjeng Nabi, aku akan habis-habisan mendukung beliau. Jadi bagi kita yang sudah paham, sholawat itu bukan didoa-doain, bukan. Sholawat itu adalah tindakan, mendukung. Jadi aku kalau baca surat Ad-Duha itu begitu. Aku sedih dan aku bisa meneteskan air mata. Dan aku merasa, ya Rasulullah, seandainya pada saat itu hamba ada di sampingmu, hamba akan bersolawat untukmu sepenuh jiwa raga hamba. Nyawa hamba berikan kepadamu ya Rasul. Karena apa ya? Wadduha walailil ija saja. Ya, terus yang dari perdebatan itu yang apa katanya sesat gitu kan. Padahal ya kalau sesat juga dikatakan sesat jalan ya. Kalau akhirnya dapat petunjuk kan ya enggak ada masalah. Apa masalahnya? Kan sempat ramai polemiknya itu ya. Oke, jadi gitu Mas ya. Lagi pula kan begini Mas. Aku sekarang ketemu Cak Duki, aku nothing tulus saja, ketemu biasa-biasa. Ya. Enggak ada kendala apapun dan kami bersahabat sangat amat baik ya. Tapi coba kalau dulu aku terus memponis. Aku terus mengatakan begini, tak stempel, oh begini, begitu, begini. Ternyata sekarang dia sudah umroh, aku belum apa-apa. Kalau ketemu gimana? Kan nggak enak. Jadi pesan kemarin itu, kajian mampir ngombe kita itu sebetulnya substansinya, kalau ada orang dalam kacamatamu, maupun kacamata umum lah ya, dia jauh dari agama, jangan gampang-gampang kita memberikan vonis.
Ya kalau memang perlu dikasih arahan ya kita arahkan saja, tapi jangan diponis begini begitu. Ya. Dan kita doakan semoga dia mengikuti jalan-jalan Allah yang telah berikan untuk kita. Karena apa? Kehidupan ini belum selesai. Kita tidak tahu ke depannya. Yang awalnya hidup di jalan Allah tiba-tiba kebelangsak jadi koruptor ya banyak, jadi bajingan banyak. Tapi yang dulu di jalanan tiba-tiba lewat proses pembelajaran dia merubah arah hidupnya juga banyak. Itu loh sebetulnya pesan yang kemarin mau aku sampaikan. Kalau kamu berteman, bertetangga atau berapalah ya, ada yang menurut kamu itu hidup di luar jalur jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah, jangan gampang diponis, dicap, distempel. Kita tidak tahu ke depannya. Kalau kedepannya dia ternyata menjadi baik, itu maksudku ya. Kalau dulu aku kesusu, keburu-buru memberikan stempel kepada Cak Duki begini begitu, kan jadi silaturahminya tidak bagus. Assalamualaikum. Oh no, nggak iso sampean di WA itu. Oh no, oh iya aku iso WA. Aku iso gitu. Iya iya. Ngene ae Cak, sampean parani ndok omahe wae nek misale enggak terlalu repot. Loh, kan wis tak kirim alamatnya. Aku sik shooting iki sebabe. Ya opo iki? Wis tak kirim kan? Coba sampean terus. Oke. Assalamualaikum. Sebentar ya. Sebetulnya aku udah kasih alamat ke dia. Bentar. Aduh, jadi ganggu ya. Diganggu. Oke. Sudahlah, biar nanti aja. Jadi begitu ya, Kang Mas SA Channel ya. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Berikutnya Kang Mas Ari Prastio. Assalamualaikum, Batam nyimak guru salam Isra. Oke, waalaikumsalam. Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, Didik nyimak. Oke, bagus. Pintu Rezeki Lampung Utara selalu nyimak. Oke. Rizal Wahyu Rembang hadir bersama Gus. Oke, terima kasih. Prastio Nugroho. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak dari Solo Gus. Gus pada tanglet. Gus mau tanya gitu maksudnya. Perihal anak di luar nikah. Setahu saya nasab jatuh ke ibunya, hak waris dari sang ayah hilang. Yang saya tanyakan apa kewajiban sang ayah untuk menafkahi sang anak? Apa hilang juga Gus? Mohon pencerahannya. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional untukmu. Aku tidak menjawabnya karena aku tidak berkompeten. Ini masalah fikih. Silahkan tanya kepada yang pakar fikih. Tapi bukan berarti aku nggak punya apa namanya itu sikap. Aku punya sikap. Dan sikapku bisa berbeda dan memang berbeda. Ya. Dan itu biar aku yang tanggung. Karena aku nggak cocok sama pikir-pikir yang ada. Yang paling berat masalah ini nanti itu masalah ketika ternyata anaknya perempuan dan dia mau menikah. Walinya siapa? Padahal dia tahu bapaknya masih hidup. Kenapa harus diwaliin orang lain? Akhirnya kan membuat luka lagi. Coba kita pikir pakai otak yang rasio. Akhirnya membuat luka lagi kan sama anaknya kan? Makanya aku punya pendirian tapi itu biar untukku. Kalau itu salah biar aku yang tanggung. Tapi kalau kamu mau ikut aku nggak apa-apa, nanti japri tak jawab. Cuman saranku kamu tanya kepada pakar fikih aja yang mereka lebih kompeten, lebih apa ya? Lebih ahlinya lah ya. Aku kira itu. Oke, terima kasih untuk Kang Prasetyo Nugroho ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Solo dan salam Islam rasional. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim Tangerang nyimak salam Isra. Oke, matur nuwun Pak Ikhwan Tamim. Kemudian Kang Irfan Al Akbar terkonfirmasi Gus. Alhamdulillah, terima kasih. Ini datanya
Oh iya, ini lengkap nih datanya. Ini aku bacakan. Anggota parlemen Belanda yang bernama Joram van Klaveren. Ini aku baca apa adanya ya. Menurutnya spellingnya nggak bagus. Joram van Klaveren. Beliau dulu anggota partai sayap kanan yang anti-Islam. Wakil dari Geert Wilders. Ketua partai P, gimana bacanya ini? PVV. Ya, Pantai Viva gitu ya. Dia akhirnya mualaf saat menulis buku anti-Islam di tahun 2018. Oh, lumayan lama juga sudah ya. 2018 lalu. Tercatat sudah 2 orang politisi Belanda, tokoh partai PVV, nggak tahu aku singkatannya apa ya. Sama Irfan nggak dijelaskan sini. PVV ya, yang jadi mualaf. Bayangkan, partai yang sangat keras terhadap Islam, tokoh-tokohnya sudah pada mualaf semuanya. Alhamdulillah, subhanallah. Sebelumnya rekannya juga mualaf yang bernama Arnold van Doorn dengan pola yang sama. Jadi mualaf saat mempelajari Islam ketika mau menulis buku anti-Islam. Subhanallah. Terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar telah memberikan data dan itu terkonfirmasi ya. Jadi clear ya. Jadi bukan berita hoak ya. Menyimak di istana, menyimak di istirahat siang dari Kerinci Jambi. Ya. Sekarang yang ada lagi berita itu sepertinya anaknya si Pak Joram van Klaveren ini yang juga mualaf ya. Ya. Tapi ini data sudah bagus, nanti tinggal mengembangkan bagaimana anaknya Pak Joram van Klaveren ini ya. Klaveren atau sulit bacanya. Oke, terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar. Dulu aku itu paling ogah loh ya, dengan orang masuk Islam karena apa? Karena pernikahan. Aku berpikir gini, dia nikah sama orang Islam, masuk Islam. Coba kalau dia nikah sama orang A, masuk A. Dia nikah sama orang B, masuk B. Jadi aku dulu itu tidak terlalu senang dan tidak terlalu tertarik bagi seseorang yang pindah agama karena pernikahan. Ada artis siapa itu dinikahi ya, artis terkenal, Boru siapa itu, orang Batak. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikahi sama seorang laki-laki dan dia masuk Islam. Cerita masuk Islamnya itu di belakang, jadi aku tertarik membaca. Ternyata ujung-ujungnya karena pernikahan. Aku tidak respect, biasa saja gitu. Tapi lambat laun aku berpikir ulang. Aku janganlah terlalu kaku rasionalitasmu. Nah, gitu. Karena mauku itu orang masuk Islam karena pengetahuan, karena rasionalitas. Mauku seperti itu, baru aku angkat topi. Akhirnya dalam kesendirianku, hatiku berbisik, janganlah engkau terlalu kaku. Akhirnya apa? Lah kalau memang jalannya dia itu mendapatkan hidayah dengan jalan pernikahan, kamu mau apa? Nah, dari situ aku tersadarkan. Jadi sekarang kalau ada orang masuk Islam karena pernikahan, ya aku sedikit melunak, nggak seperti dulu. Ya, karena ya itu tadi ada sebuah kesadaran. Kalau memang jalannya dia mendapatkan hidayah Islam lewat pernikahan, kita bisa apa? Bukankah banyak jalan untuk mendapatkan hidayah? Nah, salah satu contohnya yang disampaikan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar ini, tokoh politik partai paling berperan ini di Belanda, PPVF ini. Ternyata anggotanya itu si Pak Joram sama Pak Sobagi. Pak Arnold itu masuk Islam ketika mereka menulis buku anti-Islam. Coba. Artinya ketika dia mau menulis buku anti-Islam kan mereka harus cari konfirmasi ke Al-Quran. Bisa jadi mereka ketika membaca Al-Quran, loh kok begini? Kesimpulannya apa? Banyak jalan orang untuk mendapatkan hidayah. Jadi ya sudahlah. Bagi saudara-saudara kita yang telah mau menerima hidayah dengan jalannya masing-masing, kita ucapkan selamat datang ya, menjadi keluarga besar Islam. Masuk sebuah rumah tangga yang namanya Islam. Ya, meskipun aku sebetulnya tetap aja harusnya rasionalitas. Nah, nanti rasionalitasnya
menyusul. Artinya jangan setelah bersahadat kamu diem aja, ya harus ikut ngaji, belajar gitu ya. Oke. Matur nuwun Kang Mas Irfan Al Akbar. Kemudian kainko nyimak sebab itu mudah. Oh, menyimak itu mudah. Oke, terima kasih. Kang Muhammad Bintang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya tentang Matius 7:22 sampai 23. Pada hari akhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat juga demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya kenapa Yesus tega mengusir orang-orang yang melakukan semuanya demi namanya? Kasihan Kristen gembar-gembor pasti masuk surga. Enggak taunya diusir sama Tuhannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya, kenapa Yesus ya tega mengusir orang-orang yang melakukan semuanya demi namanya? Misalkan gini, kita punya bos di perusahaan misalkan ya. Kita bekerja. Bos hebat dah. Bos saya selalu memberikan hormat. Bos saya akan turut apa kata-kata bos. Bos apa saja yang bos lakukan bos perintahkan saya akan lakukan. Sudahlah bos, pokoknya saya akan siap mengabdi. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Cuman pimpinannya tuh dipanggil bos doang. Tapi tidak mau melakukan apa yang diomongkan atas perintah pimpinannya. Terus datang ketemu yang dipanggil bos. Tapi bosnya kepalanya kan nggak ditempeleng gitu. Sama di sini. Yesus itu dipanggil Tuhan, tapi omongannya Yesus nggak dilakukan. Cuman ngomongnya doang, demi namamu, ngomongnya doang, tapi kelakuannya tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Maka Yesus bilang, enyahlah kamu dari sini, kan kamu membuat kerusakan. Di sana, ngerti ya? Sama seperti aku, panggil bos. Kamu itu manggil aku bos tok, tapi kalau disuruh nggak mau berangkat. Gitu loh. Jadi mereka itu hanya mulutnya saja memuja Yesus, menghormati Yesus dengan panggilan Tuhan, ya. Tapi apa yang diomongkan oleh Yesus, apa yang diperintahkan tidak mereka lakukan. Maka Yesus marah. Kamu pembuat kerusakan, enyahlah. Nah, ini banyak disalahpahami oleh teman-teman kristolog pemula. Aku fair aja ngomong. Ini kan ditonton orang Kristen juga ini. Aku fair aja ngomong. Kristolog pemula itu banyak salah paham terhadap surat ini. Surat ini bukan berarti, itu kan kamu manggil Yesus Tuhan, kamu tidak diakui, justru kamu diusir. Karena kerangka berpikirnya tentang Tuhan referensinya minim. Yang Kristennya juga gitu, podo wae. Jadi yang Islam ya begitu, blow-onnya, yang Kristen ya begitu, blow-onnya tentang sebuah narasi apa itu Tuhan. Ketemu dalam diskusi, ya wis, nggak ngalor nggak ngidul, sama-sama nggak taunya. Jadi eksistensi di sini tentang Tuhan itu bukan Tuhan YHWH, Tuhan yang tuan, gitu loh. Kalau aku tadi merepresentasikan bos. Jadi itu Tuhan yang tuan. Kan Allah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Allah. Nah, ini bingung lagi kalian. Tonton lagi videoku. Ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Yesus itu Allah atau manusia, nggak ada. Karena Tuhan itu yang dimaksud Tuhan. Sama aja kan aku.
Tadi kan pakai kata bos supaya kamu ngerti pakai kata tuan. Bajingan kamu panggil aku tuan-tuan tapi kalau tak suruh ya tapi nggak kamu lakukan. Nyala kamu. Nah, gitu loh. Ya. Jadi manggilnya aja dia ngakunya aja menghormati tapi semua perintah-perintahnya Yesus nggak dilakukan. Nah, itu Yesus nggak mau. Ya. Ini sebagai masukan untuk yang Kristen, untuk yang Islam juga supaya kalau bodoh, goblok segera hilang malam ini. Ya. Karena ini banyak di WA, di Facebook juga jadi sumber sumber polemikan antara Islam dan Kristen. Ya karena tadi itu Islamnya nggak ngerti, Islam Kristennya juga bodoh aja. Gitu. Karena bagi yang Islam itu untuk membuktikan, nah itu kan Yesus bukan Tuhan. Karena dia justru kamu manggil dia Tuhan, kamu diusir. Nah, nggak begitu, ya, nggak begitu. Ini masalahnya adalah taat nggak terhadap apa yang diperintahkan. Jangan manggil Tuhan Tuhan, tapi diperintahkan tidak dilaksanakan. Gitu. Paham ya? Untuk semuanya semoga paham lah ya. Berikutnya selesai sudah. Berapa lama Le? 31. Aku mau cerita ini cerita yang lama, kita ambil yang ringan-ringan saja ya. Yang ringan-ringan saja ya. Nanti mulai Isnain kita mulai yang sedikit berat ya. Untuk sekarang yang ringan-ringan dulu. Ini cerita masa laluku juga ya, cerita lama ya. Sudah lama. Ceritanya begini. Kalau tadi kan sama Cak Duki, ini sama Om Mugi, ya namanya Om Mugi. Kalau nggak salah namanya Mugi siapa itu ya? Lupa aku namanya ya. Yang jelas, aku sangat akrab ya, sangat akrab sama Om Mugi itu. Sehingga kalau ngomong ya belak-belakan. Nggak ada aling-aling. Belak-belakan. Ya. Tuh, ini tulis di sini, itu alamatnya gitu. Belak-belakan kalau ngomong, ya. Kasih tunjuk, itu alamatnya. Ya. Pada waktu itu aku belum masih mahasiswa. Ketika liburan semester aku pulang. Nah, Om Mugi itu temannya bapak. Dulu bapakku itu punya grup musik. Ya. Namanya Trianada. Karena pendirinya orang 3. Bapakku, Om Mugi, terus satu lagi siapa gitu. Tapi aku sudah hengkang ke Tanah Jawa, jadi aku nggak mengikuti grup. Ya kalau pulang saja pas pentas aku ikut gitu aja. Ya. Nah, aku sekitar jam 10 pagi gitu ya. Ya karena sudah akrab ya sudah nggak ada babi bu nggak. Masuk aja ke rumahnya. Kami duduk di meja depan gitu. Ya depan. Om Mugi cerita ke aku. Di, apa Om? Aku sekarang ikut Pangestu. Gitu. Ikut Pangestu. Apa itu Om Pangestu? Dijabarkan. Pangestu itu singkatan Paguyuban Ngesti Tunggal. Itu disingkat Pangestu. Paguyuban Ngesti Tunggal. Disingkat Pangestu. Terus gimana? Apa aja Om yang diajarkan di situ? Ceritalah dia kan. Yang tentang Sukmoka Wekas itu perspektifnya Jawa karena yang mendirikan orang Jawa itu. Ada Sukmoka Wekas, ada apa gitu, hampir-hampir seperti Tritunggal. Ini. Terus tak pikir-pikir sama siapa aja Om? Oh banyak semua itu datang gitu. Waduh kok gini? Nah, terus aku ngomong sama Om Mugi. Kan gue kan udah biasa sama dia, sudah nggak ada
ewo pekewo. Gini aja Om. Kalau Om kan diskusi sama aku nggak level. Terus gimana? Ketemukan aku sama bosnya Pangestu. Siapa? Nanti aku tak diskusi, Om Mugi dengarkan. Gitu ya? Iya. Jam berapa? Ya terserah, habis maghrib. Pada waktu itu aku bertamu ke rumahnya jam 10 pagi. Oh iya, ya. Habis maghrib ya? Iya. Jadi aku bilang, Om kan nggak level. Nggak marah, karena kami sudah biasa. Sudah akrab, orang dia temannya bapakku. Maka aku bilang lalak, orang Jawa bilang lek-lekan atau blak-blakan saja. Oh mungkin kalau diskusi sama aku ndak level. Ketemukan aku dengan ketuanya Pangestu, nanti Om Mugi dengarkan. Setelah itu aku telepon temanku namanya, teman musik itu namanya Mustopa. Ya. Dan dia sudah nyanggupi untuk nemanin aku. Begitu waktunya tiba pada maghrib, Mustopa ndak mau. Tuh. Nggak mau nemani. Nggak tahu alasannya apa, aku juga nggak tahu. Lupa gue alasannya apa. Orang itu aku masih mahasiswa kok pas pulang kampung liburan semester. Lah ya apa? Terus akhirnya dia nggak mau, ya sudah aku berangkat sendiri. Ya bagaimana aku nggak berangkat? Aku malu dong sama Om Mugi. Aku yang minta diketemukan ternyata aku nggak datang. Akhirnya aku datang sendiri. Gimana lagi? Kata orang Jawa Timur, orang Jawa Timur, opo cari wis. Kan kalau yang misalkan yang ngajak itu Om Mugi, mungkin aku bisa punya alasan untuk menolak karena aku nggak ada teman. Ya. Cuman kan yang ngajak aku yang bilang, Om nggak level diskusi sama aku. Bosnya ajak ketemukan aku, nanti Om dengar kalau aku diskusi. Gitu. Akhirnya sudah wis, berangkat aku. Masuk diskusinya itu di rumahnya Om Mugi. Ya. Masuk, di dalam sudah banyak orang. Banyak orang, ini bos-bosnya Pangestu duduk di sofa. Itu ada sekitar orang 5-an, lebih dari 5-an ya. Aku juga di sofa sendiri, terus di bawah itu ada tikar itu banyak orang. Banyak orang. Terus ada Om Mugi tuan rumah sendiri. Ketika sendiri itu aku sempat mikir, wah ini gimana ini? Jadi jamaah-jamaah Pangestu itu banyak. Ini bos-bosnya yang 5 ini di atas sofa sama aku. Wah gimana ini? Akhirnya aku dapat inspirasi. Maka ketika aku membuka, langsung aku cutter melon. Supaya aku nggak terlalu repot ngatasi. Aku bilang begini, untuk semua saudara-saudara yang datang malam ini, tolong perhatikan. Saya berbicara atas nama Islam. Jadi saya dalam upaya membackup saudara-saudara Islam saya. Untuk yang lainnya itu monggo-monggo saja, kita tidak ada masalah. Jadi saya khusus datang malam ini untuk membackup saudara Islam saya. Akhirnya diam. Karena kalau nggak gitu repot. Nanti ikut ngomong semua, belum yang 5 ini ngomong. Aku sendiri, saya ikut ngomong. Kan repot. Ya. Ya jadi yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, yang Protestan diam sudah. Jadi penonton doang. Karena aku sudah batasi. Kepentingan hadirku itu hanya untuk membackup saudaraku. Yang lain terserah, silakan dan aku hormati. Sudah. Jadi urusanku sama yang Islam-Islam doang, sama diskusi sama bapak-bapak yang dari Pangestu itu. Mereka punya buku pedoman tuh hijau segini, 3 bukunya. Sayang aku nggak dikasih. Mau dikasih jadinya nggak dikasih gitu. Oke. Aku bawa Al-Quran aja dan mereka ini ada sekitar berlima atau berberapa gitu. Saling hadap-hadapan, diskusi, sudah ngomong.
Ngomong-ngomong dia ngomong apapun dia omong aku bilang. Kalau sudah berbicara tentang konsep sesembahan dan sesembahan itu nggak bisa tidak, itu agama Pak. Dan di sini Bapak campur-campur. Hindu tarik, Buddha ditarik, Protestan ditarik, Kristen ditarik, Islam ditarik. Itu sebetulnya konsep keberagamaannya bagaimana? Nggak bisa, ini kan dicampur semua Pak. Dan Bapak sudah berkata tentang sesembahan itu sudah agama. Oh rame, rame, nggak ada titik temu. Aku tahu sebetulnya itu kakinya bosnya, si Pak Agus itu masih ingat aku, diinjaknya gini. Apa Pak Agus yang menginjak kakinya atau yang diinjak? Aku lupa. Sepertinya mereka membaca diskusi ini nggak bisa dilanjutkan, sudah selesai gitu loh. Jadi diinjak ini kakinya kan duduk di sofa gini, nampak ya, diinjak ini, dikasih kode gitu, akhirnya sudah nggak ada titik temu. Dan aku sudah puas, karena apa? Aku sudah memenuhi apa yang aku sampaikan ke Om Mugi. Meskipun aku harus datang sendiri, ya. Yang pertama, yang kedua, saudara-saudara Islamku sudah punya wawasan bahwa agama itu nggak bisa dicampur-campur. Kalau sudah Islam ya Islam saja, dengan setengah Islam, setengah Pangestu, setengah tetek bengek, campur baur, nggak bisa. Nah, terus yang teman-teman yang Hindu, Kristen, Buddha ya sudah, itu kan aku nggak urus, itu aku hormati saja, silakan saja. Akhirnya nggak ada titik temu malam itu dan mereka sendiri yang memutuskan untuk berhenti, ya sudah berhenti. Akhirnya ya aku pulang. Pulang. Sudah selesai kan? Nah, besok paginya Pak Agus ini bosnya, sebentar, ada yang kurang. Pada saat itu belum ada handphone. Jadi jangankan WA, SMS pun nggak ada. Yang aku heran bagaimana mereka bisa kompak datang semua itu loh. Yang bos-bosnya ini datang semua kok bisa gitu loh. Kalau sekarang ada WA tinggal serap kirim datang semua. Itu dulu zaman itu belum ada handphone, belum ada SMS, apalagi WA belum ada. Tapi mereka bisa kompak, bisa solid itu loh. Tahu rahasianya? Karena mereka minoritas. Pangestu itu minoritas. Itu bahasa psikologis, yang minoritas itu mesti persaudaraannya tinggi. Aku kasih contoh. Kamu di sini ketemu saudaramu yang dari Aceh. Ketemu di Jakarta. Biasa saja. Biasa saja, nggak ada masalah. Coba kamu ketemu saudaramu yang dari Aceh, ketemunya di Kanada sana. Atau di Inggris sana. Atau di Prancis sana. Itu mesti lebih akrab dan menjadi saudara. Karena minoritas kalian. Itu namanya bahasa psikologis mayoritas minoritas seperti itu. Nah, teman-teman Pangestu itu mereka merasa bersaudara, gampang dikoordinasi, ya diperintahkan untuk kumpul-kumpul karena mereka masih minoritas dan persaudaraan itu untuk hal-hal yang minoritas itu menjadi lebih lekat daripada yang mayoritas. Gitu. Ya, ini ilmu baru untuk kalian. Makanya kalau ketemu saudaramu dari Aceh, ketemunya di mana? Kalau di Kanada ya kamu jadi saudara, tapi ketemunya di Jakarta ya biasa saja. Ya. Oke. Pak Agus itu bisnis air mineral. Ya, memang orangnya teknisi dan pintar. Pak Agus itu backgroundnya sebelum ke Pangestu itu adalah, aku nggak enak, nggak usah sebutkan ya nama kelompoknya. Dia merupakan anggota dari satu kelompok Islam yang pengajiannya ketat, yang tiap hari baca Quran, baca hadis. Aku nggak tahu kenapa dia keluar dari kelompok itu kok lari ke Pangestu. Ya, aku nggak tahu what happened. Ya.
Jadi dia itu Al-Quran ya banyak hafalnya. Gitu. Ya, Al-Quran banyak hafalnya. Besok pagi Pak Agus itu nganter pesanan air mineral ke rumahku. Bapakku, mamaku sudah berangkat ke warung. Aku di rumah sendiri. Ketika Pak Agus ngisi nganter air isi ulang itu, ngomong lagi, rame lagi kami berdua tapi di rumahku. Jadi yang tadi malam dia kurang puas. Ketika kami bertemu bar mata, ya sudah ayo masuk. Di dalam rumahku, ya karena kosong semua pada ke warung, ke pasar. Kalau kami bilang warung, kok di sini warung itu jual makanan ya. Di sana toko juga bilang warung. Gitu. Ya, jadi lagi diskusi. Oh, aku dihajar habis-habisan sama Pak Agus. Dan aku diem aja. Karena ya pada saat itu aku juga belum intent belajar. Dan Pak Agus itu seperti aku bilang tadi, dia alumni dari satu kelompok Islam yang tiap hari baca Quran, baca hadis. Jadi hafalan Al-Quran dan hadisnya ya aku bumi langit lah. Aku diem aja. Dia ngomong ayat ini bla 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 bla, aku diem aja. Dia ngomong ini bla 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 bla, aku diem aja. Karena aku sudah tahu kalau aku tarung aku jelas kalah orang aku, hafalanku belum ada saat itu. Ya. Tapi ya itulah ya. Aku itu sering kepepet dan Allah memberikan pertolonganku. Ya, nanti aku ceritakan kepepet yang lainnya di cerita nanti lainnya ya. Ketika aku ngisi kajian diundang oleh mahasiswa HMI ya. Di sini aku benar-benar kepepet dan Allah tolong aku. Seperti ketika aku kepepet ketika ngisi kajian di HMI. Lah ngisi kajian di HMI anak mahasiswa pintar-pintar semua. Ya, tapi yang itu kapan-kapan lah kita ceritakan. Yang ini dulu. Aku sudah sansak, kalau tinju itu sansak sudah. Ya, aku hanya double cover doang. Dia kasih ayat ini, kasih ayat itu, kasih ayat. Aku sambil diam tak dengerin gini. Tiba-tiba Allah menginspirasikan kepada aku. Setelah dia bla 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 bla, aku tanya, "Pak, boleh saya tanya?" Boleh. Dan pertanyaanku itu adalah pertolongan Allah yang memberi aku lewat inspirasi untuk menanyakan. Aku tanyanya begini, menurut Bapak yang sudah hafal Al-Quran sampean itu, stop sampean itu hafal Al-Quran. Ya. Kalau di organisasi Bapak kan di Bang itu semua agama dicampur tuh. Yang Hindu, yang Islam, yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, yang tetek bengek diaduk jadi satu kan. Yang aku mau tanya Pak Agus, menurut Al-Quran yang sampean sudah baca dan sampean pelajari, apakah orang di luar Islam, goiru Islam, itu bisa masuk surga? Dia langsung mukanya gini seperti orang kena uppercut. Kalau dia bilang bisa, maka dia bertentangan dengan Al-Quran. Kalau dia bilang tidak, berarti kan nggak boleh agama dicampur-campur. Agama kalau campur kayak tahu campur, woy. Tapi pada saat itu dia tidak jawab. Aku hanya tanya, Pak, tolong jawab. Apakah orang di luar Islam menurut Al-Quran yang Bapak pelajari bisa masuk surga? Gitu. Dia nggak jawab, dia seperti kaget, langsung hengkang keluar, sepedanya di starter pulang. Subhanallah, alhamdulillah. Allah sayang sama aku, Allah tolong aku. Padahal aku sudah bingung mau ngapain ini. Karena referensi Al-Quranku ya jelas lah. Bumi langit sama dia. Tapi dengan satu pertanyaan yang itu diinspirasikan oleh Allah. Kalau bukan Allah tolong aku, mungkin aku jadi sansak hidup saat itu. Aku hanya tanya, Pak, menurut jenengan yang jenengan pelajari tentang Al-Quran, bisa nggak orang di luar Islam itu masuk surga? Dan dia sepertinya cukup cerdas. Dia tahu bahwa pertanyaanku itu bumerang. Mau dijawab apa aja sulit. Kalau dijawab bisa, Al-Quran bilang nggak bisa.
Karena apa? Inadina indalohi Islam. Bagaimana goiru Islam mau masuk? Tapi faktanya di organisasi dia semua agama dicampur jadi satu. Akhirnya dia nggak jawab. Balik kanan, starter tuh sepeda motor, pulang. Selesai. Nah, aku ketemunya dengan Pangestu ini juga aku diskusikan dengan temanku yang sudah almarhum, semoga Allah merahmatinya, yang pernah aku ceritakan juga dengan Kang Mas Bagio. Nah, kalau Kang Mas Bagio almarhum itu sempat dikasih buku. Ada 3 buku pegangannya hijau, tipis-tipis gitu. Terus dia bilang, "Lawakmu modele koboyan ngono, coba ngalaungan dinai buku." Gitu. Artinya lah kamu langsung terus terang tembak langsung gitu ya nggak kasih buku. Coba ngikuti aja dulu nanti kan dikasih buku gitu. Jadi akhirnya aku nggak dapat bukunya. Ya. Padahal sudah dijanjikan mau dikasih bukunya gitu. Ya, ya itulah ngobrolan kita di Mampir Ngombe kali ini. Artinya apa? Ketika kita sudah benar-benar berjuang di jalan Allah, insya Allah dalam kondisi kepepet Allah akan tolong kita. Seperti aku tadi ya, Allah tolong kita. Maka sesuatu yang harus kita tentukan dulu, rasionalitas kita menentukan jalan mana yang mau akan kita tempuh. Kalau kita sudah berjalan di jalannya Allah, ya pasti rintangan mesti ada. Tapi jangan pernah jangan pernah itu menjadi penghalang bagimu. Hadapi saja, nanti mesti Allah tolong. Gitu. Ya. Itu yang mungkin bisa aku bagikan ya, sampai ya ini cerita ringan dulu lah ya, sebelum besok kita kajian yang sedikit berat lagi ya. Sampai di sini dulu ya pesan aku untuk semuanya ya. Jaga Islam, jaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain, karena dia adalah tetap saudara kita. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ingat untuk yang di Tulungagung, insya Allah jam 7 pagi nanti ini aku akan berangkat. Jadi sekitar jam 10-an aku sampai Tulungagung ya. Dan mohon bantuan doanya, semoga dilancarkan dalam memberikan sebuah penjelasan ya, menjadi hidayah bagi Bapak kita yang sudah 40 tahun mencari kebenaran. Kamu ketik itu, 40 tahun mencari kebenaran, nanti kan keluar itu. Terus banyak dialognya dengan bapak kita itu, ya. Teman-teman Tulungagung silakan kalau mau ikut nimbrung, ya, supaya menambah silaturahmi lah ya. Syukur-syukur bisa jadi wakil aku ketika aku nggak bisa ke sana, cukup kamu yang ngajak diskusi Pak Tua, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.